Kematian seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang saat meninggal itu kondisinya sangat mengenaskan. Anak ini tiba-tiba tuh mengalami sakit yang misterius dan gak lama kemudian dia meninggal dunia. Pihak keluarga percaya bahwa kematian anak ini akibat ada salah satu keris baru yang dimiliki oleh bapak si anak. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Di episode kali ini saya akan cerita tentang kasus hilangnya nyawa seseorang yang dicurigai akibat satu keris keramat. Sebelumnya, saya akan cerita sedikit mengenai keris. Keris adalah senjata tradisional asli Nusantara yang dipercaya oleh beberapa orang punya isi. Yang dimaksud di sini, isinya itu kayak penunggu gaib yang biasa disebut dengan jin atau kodam. Keris ini konon memiliki daya mistik yang kuat karena adanya penunggu gaib tadi. Gak heran, pemilik keris atau orang yang punya keris tadi itu kadang-kadang ya dibilang tuh wajib memberi makan atau bahkan tumbal untuk keris yang dia punya. Tujuan orang yang punya keris itu macam-macam. Ada yang berharap dengan dia punya keris, dia bisa punya ya semacam kesaktian lah. Ada juga yang dia mau punya keris karena termotivasi dia itu pengen dapat bantuan dari jin, kodam, atau penunggu gaib yang ada di dalam keris. Ya jujur aja kedua hal tersebut mungkin hal yang wajar ya bagi mereka yang percaya. Tapi ya nggak masuk logika buat yang nggak percaya atau orang-orang yang bisa berpikir rasional. Ya kalau pendapat pribadi saya, yang namanya kesaktian atau bantuan terbaik adalah dari doa kita pada Sang Pencipta. Tapi ada juga orang yang punya keris, ada mengkoleksi keris dengan tujuan ingin melestarikan budaya Nusantara. Dia tulus, dia berharap dengan dia mengoleksi dan merawat keris-keris tersebut, dia bisa ya membuat budaya ini tidak mati. Cerita ini berawal dari kematian seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang saat meninggal itu kondisinya sangat mengenaskan. Dari cerita kedua orang tuanya, anak ini tiba-tiba tuh mengalami sakit yang misterius. Sebelumnya dia masih main sama teman-temannya, dia masih lari-lari, masih aktif. Tapi tiba-tiba aja dia mengeluh perutnya tuh sakit sekali. Sampai dia nangis, dia teriak-teriak, dan dia tuh berkali-kali buang air besar, dan dia tuh diare. Selain itu dia juga muntah-muntah, dan awalnya keluarganya ngira, oh anak ini salah makan nih, paling tadi dia jajan sembarangan. Dan oleh keluarganya dia kasih obat warung dan anak ini disuruh istirahat. Tapi tanpa pengetahuan keluarganya kondisinya ini semakin ngedrop. Sampai tiba-tiba anak ini kejang-kejang dan gak lama kemudian dia meninggal dunia. Keluarga kemudian langsung memakamkan jasad anak ini di makam keluarga mereka. Pihak keluarga percaya bahwa kematian anak ini akibat ya ada salah satu keris baru yang dimiliki oleh bapak si anak, di mana si keris ini minta tumbal berupa jiwa si anak itu. Sedikit tentang keluarganya si anak, memang keluarganya ini bekerja sebagai pengrajin keris. Dan profesi si bapaknya ini, si bapak punya bengkel atau tempat merawat dan restorasi keris. Banyak orang-orang yang nitip keris mereka ke bengkel bapak ini untuk kemudian ya dibikin bagus lagi.
Dan sang ayah udah melakukan usaha ini selama kurang lebih 5 tahun. Karena ini usaha sudah turun-temurun. Gak lama sebelum anak ini ditemukan meninggal dunia, bapaknya ini dititipi ada 2 keris wasiat yang katanya punya energi yang cukup kuat. Dan kemudian si bapak ini pernah melakukan ritual untuk pembersihan keris yang dikenal dengan istilah jamasan. Selama 3 tahun terakhir ini, si bapak ya setiap kali membersihkan keris, dia sering ngerasa badannya kok gak enak ya. Tapi saat itu si bapak mengira, ini penyakit biasa, paling saya cuma kecapean. Dan si anak ini itu sering lihat bapaknya ini lagi membersihkan keris. Karena anak ini kan tertarik gitu, nih bapak ngapain sih? Dan dia juga sering bermain di dekat ayahnya setiap kali ayahnya lagi membersihkan keris-keris itu. Dan kondisi rumah dan bengkelnya itu jujur aja kurang higienis. Setiap kali si bapak ini membersihkan keris, dia selalu menggunakan batu yang namanya batu warangan. Dan batu warangan ini memang mengandung racun jenis arsenik. Gak lama setelah anaknya ini meninggal, kondisi kesehatan si ayah menurun dengan cepat. Tiba-tiba aja dia merasakan perutnya sakit, dia mengalami diare yang gak sembuh-sembuh, dan juga dia muntah-muntah sampai badannya lemas. Berat badannya juga menurun drastis. Dan seringkali waktu si ayahnya lagi tidur, dia suka ngigau. Dia melihat almarhum anaknya ini minta tolong ke dia. Dan juga si ayah beberapa kali mimpi anaknya ini dikeroyok oleh sosok-sosok yang kelihatan itu menyeramkan sekali. Dan karena ini, keluarga pun memutuskan untuk memanggil seorang paranormal. Paranormal ini datang ke rumah, dia melihat kondisi rumah dan kondisi bengkel. Dan saat itu si paranormal langsung bilang, ini sakitnya disebabkan gara-gara keris-keris ini. Keris-keris ini tuh punya energi yang besar banget. Dan mereka tuh berantem satu sama lain. Kemarin kan anaknya sempat meninggal dunia kan? Nah ya itu sebabnya. Keris-keris ini tuh pada minta tumbal. Sekarang begini deh. Kalau Anda ingin si bapak ini cepat sembuh, semua keris yang ada di rumah ini kasih ke saya. Biar saya hancurkan dan nanti pasti si bapak akan cepat sembuh. Mendengar ini ya keluarga langsung setuju. Mereka bilang ya udahlah daripada si bapak kenapa-kenapa. Tapi saat itu dengan kondisi yang masih sakit, si bapak menolak. Apapun yang terjadi, keris-keris ini tidak boleh berpindah tangan. Karena ini sudah diamanahkan ke saya. Ya tentu aja gara-gara si bapak ini kayaknya keras kepala. Mereka sempat beradu argumen. Tapi pada akhirnya si paranormal ini pun pulang. Setelah sebelumnya paranormal ini malah ngasih uang ke keluarganya. Dia bilang, ini saya kasih uang buat si bapak berobat. Ini saya ya ikhlas. Niat saya di sini saya cuma mau nolong si bapak. Nanti misalkan si bapak sudah berhasil diyakinkan, hubungi aja saya. Saya langsung datang, saya ambil semua kerisnya dan saya amankan. Setelah itu sang ayah minta untuk dipanggilkan paranormal lain yang sudah dia percaya. Dia bilang, saya lebih percaya paranormal ini ya untuk membantu saya supaya lekas sembuh. Paranormal kedua datang dan waktu melihat kondisi si ayah, dia langsung bilang, sebaiknya kita cari pendapat kedua di rumah sakit, biar dokter yang periksa. Waktu si ayah ini cerita kalau sempat keris-kerisnya itu mau dikasih ke paranormal 1, paranormal 2 ini langsung bilang, ya jangan, kan sayang. Udah, yang penting bawa rumah sakit dulu, biar lihat dokter ngomongnya apa.
Tapi si paranormal kedua ini, dia juga curiga. Kok paranormal satu ini kayak ada yang aneh ya? Paranormal 2 kemudian berinisiatif untuk mendatangi paranormal 1. Waktu dia datang ke tempat prakteknya, ada beberapa orang yang lagi kumpul di situ untuk ngobrolin tentang pusaka. Obrolannya aneh tapi mereka tuh banyak membicarakan tentang harga keris dan keuntungan dari jual beli pusaka. Ada juga obrolan tentang harga benda cagar budaya yang bisa ditawar dengan harga tinggi kalau bisa dikirim ke luar negeri. Sementara itu, sang ayah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Waktu diperiksa, dari pemeriksaan laboratorium, gak ada perubahan yang spesifik. Tapi waktu dilakukan USG, ada gambaran cairan itu di rongga perut dan di rongga panggul. Salah satu dokter yang menangani itu melihat kok di tangannya si bapak itu, di kulitnya ada bercak-bercak. Dan di kukunya itu ada garis-garis. Dokter ini nanya kemudian, "Bapak kerja apa?" Dan si bapak ini bilang, "Saya pengrajin keris. Saya juga punya bengkel keris." Dan kebetulan dokter ini juga tahu sedikit tentang ritual pembersihan keris. Ditambah lagi dengan gambaran adanya garis-garis di kuku tadi, itu adalah ciri khas dari keracunan arsenik yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dan karena itu si dokter langsung mengambil darah si bapak untuk dicek di bagian toksikologi. Dan benar saja, darah si bapak mengandung arsenik. Karena cepat ketahuan, akhirnya dokter pun bisa memberikan obat yang bisa menyerap dan mengeluarkan sisa racun arsenik dari tubuh si bapak. Dan pelan-pelan kondisi si bapak ini pun semakin membaik. Ditambah lagi, paranormal 2 membantu proses penyembuhannya dengan memberikan pisang emas dan air kelapa serat merah. Air kelapa memang mengandung mineral yang bisa mengganti ion-ion tubuh yang hilang. Selain itu, kandungan air kelapa itu juga membantu tubuh bisa lebih cepat mengeluarkan racun. Sedangkan pisang itu mengandung potasium yang tinggi. Nah, ini kan bisa mengganti potasium yang hilang dari pada saat dia diare dan muntah-muntah tadi. Otomatis dengan kondisi tubuh yang semakin kuat, pemulihan pun semakin cepat. Dan akhirnya si bapak ini sembuh total dan bisa bekerja seperti biasa. Tapi masih ada satu kejutan lagi yang tidak disangka-sangka. Ternyata paranormal 1 tadi itu punya rencana yang sangat licik dan untungnya akal bulusnya ketahuan. Ternyata dia memang berencana ingin menguasai seluruh keris langka milik sang bapak untuk diselundupkan ke luar negeri dengan harga yang tinggi. Dan tamu yang datang ke rumah paranormal 1 tadi adalah penadah barang antik yang berniat itu membeli seluruh keris sang ayah dengan perantara si paranormal 1 tadi. Tujuannya lagi-lagi uang. Paranormal 2 kemudian menceritakan tipu muslihat paranormal 1 ke keluarga. Paranormal 1 tadi memang terkenal orang yang sangat tamak dan banyak omong. Dia memanfaatkan keahliannya untuk menipu orang. Ya untuk beli jimat, ya untuk ritual. Karena dia tahu orang itu percaya sama dia. Tapi dia tuh juga terkenal suka menipu orang agar mau memberikan pusaka warisan mereka. Lagi-lagi dengan alasan, ini serem nih, ada isinya nih, sini saya bawa sini, biar saya amankan. Untungnya paranormal 2 ini, dia punya kenalan dari pihak yang berwenang. Dan akhirnya mereka menangkap paranormal 1 sebagai pemasok barang antik
dan tamu paranormal satu tadi sebagai sang penadah sekaligus sang penyelundup. Dan waktu rumah si paranormal satu itu digeledah oleh pihak yang berwenang, mereka juga menemukan ada satu kepala arca candi yang langka yang seharusnya dilindungi sebagai cagar budaya. Dan setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, akhirnya ketahuan kalau sang anak meninggal dunia bukan karena dia menjadi tumbal penghuni gaib di dalam keris. Karena ada salah seorang teman dari si anak yang melihat kalau si anak tadi itu sempat minum air bekas cucian keris yang tadi mengandung warangan yang ada arseniknya. Dan kalau dilihat dari gejalanya memang sesuai dengan gejala keracunan arsenik. Dan mengenai kondisi si bapak tadi, seperti kita tahu, si bapak ini kan sudah bertahun-tahun mengurus bengkel kerisnya. Dia terpapar batu warangan dan dia mengalami keracunan kronik dari arsenik tadi. Tapi untungnya nyawa sang ayah masih bisa diselamatkan. Di balik kasus salah sangka ini, ternyata terdapat ada kasus lain yang berhubungan dengan benda-benda pusaka yang menjadi milik Nusantara. Pada akhirnya, Paranormal 1 bersama orang-orang yang terlibat dalam sindikat tadi harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum. Mereka dituntut dengan kasus penyelundupan benda-benda cagar budaya. Melestarikan budaya adalah hal yang harus kita lakukan, termasuk melestarikan peninggalan sejarah. Menghargai budaya bangsa itu berarti kita nggak cepat-cepat menghubungkan segala sesuatu dengan hal klinik atau mistis. Dan sang ayah tadi, ia berjanji akan terus melestarikan budaya keris dan menjaga kebersihan serta kesehatan dirinya dan tempat usahanya. Dan sampai saat ini, sang ayah terkenal sebagai seorang pelestari keris yang cukup terkenal. Sekian episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silakan like, share, dan subscribe.